Nabi Musa berkata seperti itu, aku merasakan sakaratul maut seperti halnya aku seekor burung pipit yang dipanggang hidup-hidup di atas pemanggangan. Itu sekelas Nabi. Kemudian Nabi Musa pun pernah bercerita bahwa dia merasakan sakaratul maut itu seperti halnya dia mendapati dirinya sendiri kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh tukang jagal. Itu. Kenapa para nabi merasakan begitu dahsyat sakaratul maut? Ini bukan karena dosa mereka. Ini karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada para nabi sehingga derajatnya diangkat oleh Allah untuk menaikkan derajat mereka. Karena yang paling tinggi terkena musibah itu yang paling pertama adalah para nabi. Setelah itu orang-orang yang berada di bawahnya. Baik, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehebat itu sakaratul maut yang dirasakan oleh seorang hamba, toh itu adalah sebagai kafarat. Untuk level kita, sakaratul maut yang nanti kita rasakan itu sebagai kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat itu adalah penggugur dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Ini yang akan kita bahas. Halaman 22. Kematian adalah kafarat bagi setiap muslim. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Asim Al-Awal dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian adalah kafarat bagi setiap muslim. Hadis ini dituturkan juga oleh Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitabnya Sirajul Muridin. Menurutnya ini hadis sahih sekaligus hasan. Jadi kematian itu adalah sebagai kafarat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Atau bisa diartikan kafarat itu adalah penghabisan dari penderitaan kita selama di dunia ini. Dan dunia ini adalah tempatnya musibah. Mahalul musibah, dunia tempatnya musibah. Jadi jangan berharap jika kita memang ingin hidup di dunia ini, jangan berharap selalu bahagia. Pasti ada kecewanya, pasti ada sedihnya, pasti ada sesuatu yang tidak kita suka. Ya. Kematian adalah kafarat bagi segala penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh mayat sewaktu ditimpa penyakit penghabisan. Setelah itu tidak ada lagi penderitaan. Artinya bagi seorang muslim sudah sampai di sana dia mengalami penderitaan. Adapun di akhirat dia mendapatkan kenikmatan. Sudah beres. Penderitaan dia itu adalah ketika dia mengalami kematian. Dalam hadis riwayat Muslim, tentunya ini ada dalam riwayat Bukhari juga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umat muslim yang ditimpa penderitaan baik berupa sakit dan lainnya, itu merupakan balasan Allah terhadap perbuatan jahat yang dilakukan orang tersebut. Sebagaimana batang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Kalau tidak salah teks Arabnya itu adalah ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi min sayyiatihi kama takhuttus syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah berupa sakit atau yang lainnya itu selain daripada sakit tapi sesuatu yang tidak kita suka, kecuali Allah menggugurkan dengan musibah itu semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Seperti halnya pohon menggugurkan daun-daun yang sudah kering. Ya.
Bagian PPSU tuh paling capek kalau udah nyapuin jalan, soalnya bapak saya PPSU. Nyapuin jalan, yang mana jalan itu banyak pepohonan. Itu 5 menit kemudian banyak lagi daun yang berguguran kayak gitu. Itu sebetulnya iktibar dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kepada kita semua bahwa jangan sedih ketika kita ditimpa musibah. Itu adalah penggugur dosa. Syaratnya apa? Sabar. Udah beres. Ridho sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ini karangan Imam Malik rahimahullah, di antara 9 kutubus sittah kutubut tis'ah. Jadi 9 kitab induk hadis, salah satunya Muwatta. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Ya. Ini tentunya ada di Sahih Bukhari juga. Nomornya saya lupa, tapi betul ini dari Abu Hurairah. Teks Arabnya adalah man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia pasti diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis yang senada, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu agama. Dan sebetulnya seorang ulama yang memang ulama ini ulama yang lurus, berbarengan dia dengan memiliki ilmu yang luar biasa, dia pun penuh dengan cobaan. Apapun cobaannya, ada aja seorang ulama itu. Jangan dikira enak hidupnya. Ya. Baik. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kata Allah nih. Sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan atau tidak akan mematikan seseorang dari dunia ini, sedangkan aku berkehendak merahmatinya sebelum aku membalas kepadanya atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan, berupa sakit di tubuhnya, musibah yang menimpa keluarga dan anaknya, kesempitan dalam hidupnya, kesulitan rezekinya, sampai hal-hal terkecil lainnya. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, sebelum hamba itu meninggal dunia, Allah gugurkan dulu dosa-dosanya melalui musibah. Musibah itu bisa berupa sakit, bisa berupa sesuatu yang tidak diinginkan terhadap istri dan anak. Sesuatu itu bisa sesuatu yang memang berkaitan dengan harta benda, atau kesempitan rezeki, atau sesuatu yang memang tidak terduga lainnya. Ya, ada orang kaya tapi ada aja cobaannya gitu. Kita melihat dia enak banget kaya, punya mobil, rumahnya bagus, motornya ada gitu kan. Tapi dia percaya tidak terlepas dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang memiliki masalahnya masing-masing. Kita harus fokus terhadap diri kita sendiri. Apa yang menjadi tugas kita, itu yang kita lakukan. Ya, masalah kita sebetulnya ngurusin urusan orang lain. Coba mulai sekarang fokus terhadap urusan kita sendiri. Apa urusan kita? Sholat berjamaah di masjid, berbicara yang baik, ngaji. Itu urusan kita ya. Ikhlas, ridho. Itu urusan kita ya. Udah fokus sama urusan kita sendiri. Jangan ngurusin urusan orang lain. Nah itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila masih ada sisa dosanya, maka aku akan mempersulit dengan kematiannya, hingga akhirnya ia datang kepadaku seperti pada saat ia dilahirkan oleh ibunya.
Itu dibersihin dulu sama Allah melalui musibah-musibah. Kalau memang kesalahannya masih ada, Allah bersihkan melalui sakaratul maut yang sangat pedih. Mau sakaratul mautnya enteng? Mau? Jangan berbuat kesalahan. Bisa? Susah. Makanya perbanyak istighfar, perbanyak zikir la ilaha illallah. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang bisa menghibur seorang muslim ketika dia sedang mengalami sakaratul maut hanya satu kalimat. Kalimat itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah kecuali dia selalu dalam hidupnya mendawamkan kalimat ini di setiap keadaan. Ya, lagi ngobrol la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh gitu ya Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak itu. Zikir paling mudah itu. Dan paling sirri. Sirri itu adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Saya lagi kayak gini misalkan la ilaha illallah. Kan enggak kelihatan ya, lagi zikir kepada Allah. Nah itu, jadikan zikir rutin kita di setiap keadaan. Insya Allah itu memudahkan kita dalam sakaratul maut. Kemudian ini berbeda dengan orang yang tidak dicintai dan tidak mendapatkan ridho dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Allah berfirman, demi keperkasaan dan keagunganku, aku tidak akan mengeluarkan atau mematikan dari dunia seorang hamba yang ingin aku siksa. Hati-hati, di situ bukan Allah yang menginginkan menyiksa dia, tapi karena dia mendolimi dirinya sendiri. Wa ma dolamahumullahu walakin anfusahum yadlimun. Bukan Allah yang mendolimi mereka, tapi diri mereka yang mendolimi dirinya sendiri. Ya, jadi karena itu Allah menyiksanya. Sampai aku memenuhi setiap kebajikan yang pernah dilakukannya berupa kesehatan di tubuhnya, kelapangan pada rezekinya, kesenangan dalam kehidupannya, dan rasa aman di dalam perjalanannya sampai hal-hal terkecil lainnya. Jika masih ada sisa kebaikannya, aku akan memudahkan kematiannya sampai akhirnya ia datang kepadaku dalam keadaan tidak mempunyai kebajikan sama sekali untuk menjaga dirinya dari neraka. Nah itu, seseorang tandanya yang akan mendapatkan siksa Allah nanti di akhirat adalah dia yang mengingkari Allah, dia yang tidak melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, tapi bukan karena Allah, ya, melakukan kebaikan ke orang lain baik, di kantornya baik, tidak korupsi, tapi tidak ada dasar lillahi ta'ala, tidak beriman kepada Allah, memusuhi para nabi. Nah ini orang ini hidupnya enak, badannya sehat, keluarganya rapi, hartanya ada, enak hidupnya sampai hal terkecil gitu kan, seolah-olah dia itu hidupnya sempurna sekali. Maka hati-hati di sini. Allah Subhanahu wa taala sudah menghabiskan kenikmatan untuknya di dunia. Allah sudah menghabiskan kenikmatan untuknya di dunia dan tidak ada bagian lagi di akhirat. Hati-hati. Namanya istidraj. Maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak beriman, dia kasih segalanya pada orang itu sampai akhirnya tidak bersisa lagi kebaikan untuknya. Pada akhirnya dia pun meninggal dunia, meninggal dalam keadaan tenang, RIP gitu. RIP apa artinya? Hah? RIP itu apa artinya? Si Arif. Ah itu residivis apa? Ah itulah ya. RIP, sudah tenang bersama di surga ya gitu. Enak itu kematiannya pun istilahnya kita lihat tidak ada sakaratul maut, kayak yang tenang gitu. Dan matanya tertutup, terpejam rapat.
Jangan dikira seperti itu mendapatkan nikmat dari Allah, tapi itu adalah penghabisan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Karena mungkin dia pernah melakukan kebaikan di dunia, itulah kebaikannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hadis senada yang diketengahkan Abu Daud dengan sanad yang sahih seperti yang dituturkan Abu Hasan Ibnu Al-Haisr dari Ubaid bin Khalid As-Sulami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian mendadak adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud secara mursal. Kalau status kita itu apa tuh? Pak RT pernah bikin status tuh? Atau Ciah pernah bikin status? Lagi enak-enaknya cari duit, mati. Ada statusnya gitu ya? Pak RT pernah saya lihat. Lagi enak-enaknya cari duit, mati. Hati-hati tuh. Kematian mendadak. Kematian mendadak itu adalah kerugian yang sangat besar untuk orang kafir. Lagi enak-enak cari duit, lagi enak-enak meeting, lagi enak-enak melakukan aktivitas dunia, tahu-tahu mati. Kan banyak kayak gitu. Perasaan bapak itu kemarin sehat, kayak gitu ya. Tahu-tahu mati, ya kan? Gimana? Gagal napas, habis jatah napasnya. Itu. Nah itu, kematian mendadak itu adalah hukuman yang sangat menyedihkan bagi orang kafir. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya kematian mendadak adalah kesenangan bagi orang mukmin dan hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Hati-hati, orang kafir itu bukan hanya mereka yang tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan. Bisa jadi kita pun pernah melakukan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang kafir. Ya kan? Orang kafir itu tidak hanya mereka yang tidak percaya sama Allah, bukan hanya mereka yang tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa jadi orang kafir itu adalah kita. Tindakan kita itu menyiratkan kekafiran. Naudzubillah. Jangan sampai. Makanya dari itu, untuk mencegah sesuatu yang bisa memungkinkan kita melakukan sesuatu hal yang bisa menjadi itu kafir untuk diri kita, perbanyaklah zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah dimanapun kita berada. Itu tips supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa tahu besok lusa kita mati mendadak. Tipsnya cuma 3 itu. Yang pertama, setting segala sesuatu yang akan kita lakukan itu adalah baik. Yang kedua, yang akan kita lakukan itu hanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam melakukan aktivitas itu jangan sampai lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kayak gitu ya? Sebelum bekerja misalkan, kan itu baik ya? Kerja baik kan? Niatkan itu karena Allah. Dan ketika bekerja jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kerja la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa aja? Kan kita udah belajar kitabnya kan? Al-Adzkar. Banyak zikir-zikir yang bisa kita ucapkan ketika kita bekerja. Tidak mengganggu kinerja kita, insya Allah tidak mengganggu kinerja kita. Bahkan itu bisa menaikkan produktivitas kita ketika kita bekerja. Ya, ini untuk menghindari supaya kita tidak su'ul khotimah, supaya nanti ketika kita mati mendadak, mati kita dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya pada hari Sabtu Nabi Daud alaihi salam meninggal secara mendadak. Nabi Daud aja seorang nabi gak tahu beliau mau mati kapan kan gitu. Tahu-tahu hari Sabtu ajalnya beliau, dan beliau mati dalam keadaan tidak diketahui oleh dirinya sendiri, alias mati mendadak. Diriwayatkan dari Sa'id bin Aslam, budak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, jika seorang mukmin masih mempunyai dosa yang belum terhapus oleh amalnya, maka dia akan mendapatkan kesulitan ketika menghadapi kematiannya dengan tekanan sakaratul maut dan kedahsyatannya yang akan mengantarkannya masuk ke dalam surga. Jika orang kafir melakukan kebaikan di dunia, maka Allah memudahkan kematiannya sebagai balasan atas kebajikannya di dunia. Kemudian di akhirat ia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Hadis ini juga dituturkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Itu ya, yang tadi itu ya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Hafidz dari hadis Al-Amasi dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, nyawa atau roh orang mukmin itu dicabut dengan perlahan-lahan. Semoga kita semua seperti itu, amin. Sedangkan nyawa orang kafir dicabut secara kasar seperti mencabut roh keledai. Dulu guru saya mengibaratkan atau menganalogikan orang mukmin itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya sehelai rambut yang diambil dari adonan. Ya. Dan perumpamaan orang kafir yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya baju kebaya itu, apa yang bolong-bolong itu? Yang baju kan ada tuh ibu-ibu yang bolong-bolong kebayanya. Itu ditempelkan ke duri dan ditarik sekaligus. Nah, gitu. Duri salak. Perumpamannya seperti itu. Sungguh seorang mukmin yang pernah berdosa di dunia, ia akan menemui kesulitan ketika akan meninggal, di mana kesulitan-kesulitan tersebut merupakan kafarat atas dosa-dosa di dunia. Adapun orang kafir yang melakukan kebaikan akan dipermudah kematiannya sebagai balasan atas kebajikannya tersebut. Ibnu Al-Mubarak menyebutkan, sesungguhnya Abu Darda pernah berkata, aku mencintai kematian karena aku rindu kepada Tuhanku. Aku mencintai penyakit karena akan menghapus kesalahanku. Dan aku mencintai kemiskinan karena akan membuatku tawadhu kepada Tuhanku Azza wa Jalla. Itu bapak-bapak. Jadi mudah-mudahan kita meskipun sengeri itu sakaratul maut, mudah-mudahan kita itu adalah orang yang memang dientengkan dalam kematian kita. Ketika kita sakaratul maut dientengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakaratul maut itu pencabutan nyawanya ada yang keras, ada yang lunak. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ada pohon besar, yang namanya pohon besar, si akarnya itu kan tentunya menusuk ke tanah gitu kan. Wan nazi'ati gharqa itu seolah-olah si pohon besar itu dicabut dengan paksa. Nah kayak gitu. Orang yang dicabut nyawanya secara keras. Tapi wanna syitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Semoga kita adalah golongan orang-orang yang ketika dicabut nyawanya lemah lembut gitu kan. Ya. Kematian itu memang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena ada dua faktor. Faktor yang pertama memang sakit secara fisik, jasad sakit kematian itu. Ya. Seperti tadi, seperti halnya duri yang ada dalam kapas itu ditarik. Saking sakitnya seperti itu. Yang kedua, ya, kematian itu sakit jasadnya. Yang kedua, sakit hati. Karena apa? Karena kematian ini harus meninggalkan keluarga yang kita cintai,
harus meninggalkan istri, harus meninggalkan anak, harus meninggalkan harta yang selama ini kita kumpulkan, harus meninggalkan segala macam yang memang kita cintai di dunia ini. Sakit jasadnya, sakit hatinya. Jadi ada dua kesakitan yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang beriman, sesakit itu kematian, dia oleh Allah Subhanahu wa taala ada upah. Upah itu apa istilahnya ya? Kalau anak kecil lagi nangis dikasih permen, apa tuh namanya? Bahasa kitanya apa? Diupahan. Ya kayak gitu. Kalau kita lagi sakit yang sangat, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan tempat kita di surga nanti. Ini tempatmu di surga, kamu akan mendapatkan kenikmatan seperti ini. Rasa sakit itu hilang, berganti dengan rasa kerinduan, ingin segera kita menuju kepada janji-janji Allah itu. Baik, itu saja Bapak-bapak yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang-orang yang memang mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah.